Oke, hari ini kita akan ngomongin mengenai ChatGPT dan bagaimana menggunakan ChatGPT yang baik. Karena pada saat saya menggunakan ChatGPT, saya berhasil menumbuhkan akun LinkedIn, akun Threads ya, dari berapa ribu follower ke berapa belas ribu follower dan dalam waktu 20-30 hari aja. Total di bulan Mei bahkan, gabungan dari LinkedIn dan thread saya itu mendapatkan 17.000 follower baru dan ditonton lebih dari 7 juta kali gitu ya. Maaf, maksudnya dibaca gitu ya. Karena thread sama LinkedIn kan sebenarnya tulisan ya, bukan video. Nah, cara ngobrol sama ChatGPT itu untuk membuat konten tulisan itu memang harus spesifik teman-teman. Nggak cuma bisa dibilang, tolong dong dibikin lebih baik. Ya, kalau teman-teman lagi ngerjain skripsi juga misalnya, terus teman-teman minta ChatGPT untuk menulis lebih baik, itu nggak ada faedahnya gitu, itu nggak ada manfaatnya. Oke, sekarang kita coba em, ngambil gambaran sama istilah-istilahnya gitu ya. Saya coba untuk menuangkan pemikiran saya gitu. Jadi memang konten-konten saya itu emang low edit ya, jadi ya karena lebih ngejelasin aja, belum sampai ke struktur narasi yang keren gitu. But anyway, should be fine. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, ya, teman-teman lagi di sebuah mobil gitu ya, di sebuah mobil taksi gitu ya, misalnya ada orang di dalam. Ya. Nah terus teman-teman masuk ke dalam dan teman-teman bilang, tolong dong bawa saya ke tempat yang lebih baik, tempat baik. Mana bisa? Si drivernya ya mana mana ngerti dia bakal bingung dong. Iya kan? Kalau teman-teman jadi eh, driver taksi gitu ya, jadi supir taksi. Terus ada orang masuk dan bilang, tolong dong bawa saya ke tempat yang lebih baik. Tolong dong bawa saya ke tempat yang lebih bagus. Tolong dong bawa saya ke tempat yang lebih indah. Apa itu tempatnya? Kalau kita taruh kata baik, bagus, indah ke Google Maps aja, itu nggak ketemu gitu. Apa itu? Tempat itu apa? Gitu. Nah, pada saat teman-teman menggunakan ChatGPT atau Qwen atau Grok atau DeepSeek atau apapun itulah generative AI yang bisa dipakai. Kalau teman-teman cuma bilang bikin lebih baik dong, ya nggak akan pernah bisa dipahamin sama AI-nya, ya nggak akan bisa dipahamin sama AI-nya. Dan itulah kenapa hasil AI kamu itu biasa-biasa aja, nggak ada bedanya dengan stock template gitu ya. Atau teman-teman misalnya lagi bikin video dengan menggunakan prompt, dengan menggunakan kalimat. Terus ternyata hasilnya seperti stock footage, ya, seperti gambar biasa aja, seperti video biasa aja gitu. Ya itu karena teman-teman promptnya nggak bener gitu. Arahannya nggak bener, cuma bilang bikin misalnya gambar kota, udah selesai itu aja. Ya itu sama, teman-teman lagi nulis juga gitu. Kalau misalnya teman-teman bilang ke ChatGPT, bilang dong lebih baik gitu. Eh, dia juga bakal bingung. Nah, kalau kita balik ke taksi ini, misalnya teman-teman sekarang lagi ada di Semanggi gitu ya, Semanggi. Terus teman-teman bilang ke supir taksinya, bawa saya ke BSD gitu. Nah, ke BSD. Dia ngerti, dia bisa langsung mencari jalan ke BSD. Berapa biaya tolnya, berapa biaya uh, biaya lain-lainnya gitu ya, argonya berapa dan segala macam. Dia langsung tahu. Dia langsung tahu perkiraannya. Karena udah ada jalan dari titik A ke titik B. Ya, udah ada jalan dari titik A ke titik B. Kalau cuma bilang lebih baik, dia nggak ngerti. Bawa saya ke tempat yang lebih indah, dia nggak ngerti. Tapi kalau misalnya teman-teman bilang, saya pengen ke BSD, tolong bawa saya ke BSD. Nah, si supir taksi itu bakal tahu, oh iya, sekarang kan posisinya lagi di Semanggi nih, saya pengen ke BSD. Ya udah, tahu dia jalannya, tolnya, argonya, lika-likunya, kemana aja, belokannya, seterusnya. Dia tahu, makanya dia bisa langsung mengarahkan kita ke BSD. Itulah kenapa kalau kita ngomongin bisnis, kita ngomongin eh, manajemen gitu ya, selalu ada pernyataan bisa menjelaskan, mengurai, dan mengartikulasikan sebuah masalah itu sebenarnya sudah menyelesaikan 50% dari masalahnya. Karena masalahnya sudah terurai, sudah dapat diartikulasikan, sudah dapat dikomunikasikan, sudah ada gambarannya.
Ibarat kata nih, istilah kata, kalau misalnya teman-teman lagi mau masak ayam, tapi teman-teman tidak ada gambaran di otaknya, ayam apa. Teman-teman sendiri nggak bisa masak kan? Teman-teman cuma bisa masak pada saat di otaknya sudah ada gambaran ayamnya. Misalnya, mau bikin ayam woku, ayam kecap, ayam bawang, ayam sambal, ayam rica-rica. Baru teman-teman bisa masak. Kalau teman-teman nggak berpikir dan memiliki gambar tersebut di otaknya, ya nggak akan pernah bisa masak ayam yang enak. Ya, Em, kalau teman-teman ngikutin em, istilah-istilah di dunia self improvement atau self help gitu ya, mungkin sebutannya itu visualisasi. Tapi kalau teman-teman nggak ngikutin dunia itu, teman-teman saya bilang gambarannya udah ada hasil akhirnya gitu. Nah, sama teman-teman, saat kita ngomongin si ChatGPT juga gitu. Kita harus bisa memiliki gambaran yang kuat gitu ya. Kalau nggak akan pernah bisa mencapai tujuannya. Itulah kenapa kalau teman-teman menggunakan ChatGPT, uh, Gemini, Grok, dan seterusnya, itu teman-teman harus bisa membawa dari titik satu ke titik dua, dari titik A ke titik B, ya. Dan inilah kenapa kalau ada orang yang bilang, oh AI itu bikin orang tidak berpikir, AI bikin orang itu malas mikir. Itu artinya dia tidak menggunakan otaknya dengan baik. Karena AI itu untuk digunakan dengan tepat harus menggunakan instruksi yang benar. Dia seperti staff kita. Kalau misalnya kita bilang ke staff, tolong dong bikin lebih baik PPT-nya. Jam 7 besok mau dipakai untuk presentasi. Dia mana ngerti gitu. Tapi kalau misalnya kita bilang, Eh, ini ada kesalahan di slide nomor 17. Yang harusnya datanya seperti ini, seharusnya seperti ini. Tolong dong diubah. Dengan gitu konklusinya akan sedikit lebih berbeda dibanding yang sudah ada. Nah, dia paham nih. Jadi ada perubahan data. Dari perubahan data itu, ada perbedaan konklusi. Karena datanya berubah dong. Berarti kan konklusinya berubah. Nah, kalau konklusinya berubah, berarti narasi ceritanya juga bakal berubah. Seperti itu. Nah, itulah kenapa pada saat kita melakukan prompting, ya, eh, instruksi gitu kepada si ChatGPT atau Grok atau Quine atau apapun itu, kita harus punya yang namanya titik A dan titik B, titik A dan titik B, A ke B, A ke B, A ke B. Artinya, kalau teman-teman ingin menghasilkan tulisan untuk LinkedIn, untuk Threads, untuk Twitter, berarti teman-teman sudah harus membawa beberapa format yang teman-teman harapin. Jadi teman-teman cari tulisan, cari tipe tulisan, tipe konten, tipe yang indah gitu ya. Dan teman-teman bawa itu ke ChatGPT supaya dia pelajarin. Jadi misalnya teman-teman suka tulisan kalau di thread sama LinkedIn ya, teman-teman suka tulisan misalnya Gary V, ya Gary V, terus Alex Hormozy gitu ya, Alex Hormozy. Terus teman-teman juga suka Dankoe, ya Danko. Nah, teman-teman tinggal cari 10 tulisan Gary V, 10 tulisan Alex Hormozy, terus Danko. Berarti kan total ada 30 tulisan kan. Atau 30 tulisannya teman-teman upload ke si GPT tadi. Kayak gitu. Biar dia pelajarin strukturnya, narasinya, pembukaannya, isinya, penutupnya, kayak gitu. Saya tidak suka bilang hook, saya sukanya bilang pembukaan. Pembuka. Ya, udah kayak orang tua saya. Jadi pembuka, isi, penutup. Biar dipelajarin sama ChatGPT. Nah, pada saat ChatGPT-nya sudah belajar, maka dia punya titik B, yaitu hasil. Ya, jadi dia sudah tahu hasilnya seperti apa. Nah, pada saat dia sudah tahu hasilnya seperti apa, kamu taruh tulisan kamu, maka hasilnya akan mengikuti referensi si Gary V, Alex Hormozy, dan Danko. Seperti itu. Bukan teman-teman taruh dan bilang, tolong dong bikin lebih bagus, tolong dong bikin lebih indah. Enggak, enggak seperti itu cara bermain dengan ChatGPT. Teman-teman ngajarin anak kecil aja, itu tidak bisa loh satu kali bilang, dua kali bilang, atau tidak diberikan contoh. Anak kecil baru bisa mengikuti orang tuanya setelah dia melihat orang tuanya melakukan sesuatu. Misalnya, orang tuanya nggak sengaja kesebut kata tolol.
Anak kecil yang ngedengerin. Dia bilang, tolol. Orang tuanya nyebutin kata nasi goreng. Anak kecilnya yang ngedengerin, nasi goreng katanya. Kenapa anak kecilnya bisa ngikutin? Karena sudah ada hasil akhirnya. Jadi logikanya itu selalu seperti itu, teman-teman. Titik A ke titik B. Awalan, akhiran. Biarkan tengahnya diisi dengan si ChatGPT. Dia yang mencari solusinya. Oleh karena itu, teman-teman harus bisa, benar-benar bisa menjelaskan sebuah masalah. Ya, jadi masalah itu ada apa aja. Ini cuma sesimpel-simpelnya aja ya. Masalah itu ada selalu penyebab, ya, ya kan? Penyebab yang dia menghasilkan apa? Masalah atau mungkin sebutan lainnya konsekuensi gitu ya, atau realita atau isu gitu ya. Jadi penyebab itu menghasilkan masalah kayak gitu. Nah, kalau kita ngambil analogi yang umum, penyebab itu adalah apa? Itu adalah api, ya. Masalah itu adalah apa? Asap. Nggak mungkin dong asap itu ada tanpa api, ya nggak? Nah, penyebabnya ini apa? Penyebab itu ada banyak, teman-teman. Ya, mungkin bisa aja kurang data, makanya saat ngambil keputusan sebelumnya itu berantakan. Atau misalnya tidak tahu, memang kita nggak tahu ada regulasi baru atau ada sesuatu yang baru gitu. Jadi eh, muncullah masalah seperti itu dan seterusnya. Nah, setiap masalah itu unik, setiap asap itu unik. Karena contohnya gini, saya sekarang masalahnya adalah menumbuhkan akun dari 10.000 follower ke 20.000 follower. Masalah saya unik karena titik A saya adalah 10.000 ke 20.000, yaitu titik B. Teman-teman yang mungkin baru mulai, akunnya mungkin baru 100 follower, 200 follower. Titik A-nya adalah 100 follower, 200 follower. Titik B-nya adalah 1.000 follower, 2.000 follower. Seperti itu. Jadi titik A, titik B setiap orang berbeda. Masalah setiap orang berbeda. Itulah kenapa teman-teman harus bisa mengurai, memahami, dan mengartikulasikan sebuah masalah. Karena pasti ada penyebabnya. Nah, kalau penyebabnya bisa kita selesaikan, maka masalahnya akan hilang. Tapi nanti bakal ada masalah baru. Wajar. Kalau nggak mau ada masalah, tempatnya di akhirat. Nah, jadi kita ngomong dong ke ChatGPT, kita ada masalah nih, kan? Ada masalah. Kira-kira penyebabnya apa? Kita datang ke ChatGPT itu dengan asumsi dulu, teman-teman. Asumsi dulu. Kita bawa penyebabnya ke ChatGPT. Kita bawa dong ke CGPT. Dia pelajarin nih. Nah, habis dia pelajarin, kita bawa dong hasil idealnya. Ideal. Ya, ideal. Misal teman-teman, masalah saya adalah saya udah membuat 20 konten dalam seminggu. Ini semua adalah konten saya. Dan follower saya cuma naik 100, saya pengennya naikinnya 1.000 seminggu gitu ya. Gimana caranya? Jadi teman-teman udah ngebawa masalahnya, udah ngebawa data yang sekarang sudah dilakukan, yaitu 20 tipe konten yang udah diupload, idealnya kayak gimana. Nah, jadi dari masalah plus penyebab plus ideal dan semuanya ditaruh ke ChatGPT, dia bisa menemukan sesuatu dari situ. Nah, sesuatunya apa? Iya bakal berbeda. Karena yang tadi, masalah kamu itu berbeda dengan masalah saya. Masalah kita semua itu berbeda satu dengan yang lain. Nah, itulah kenapa kalau teman-teman berharap ada obat gitu ya yang mujarab, yang ajaib, yang magis, yang bisa menyelesaikan seluruh masalah di pribadi, itu nggak mungkin. Jadi masalah itu harus dibahas satu persatu dengan diri sendiri dan sekarang alhamdulillah sudah ada ChatGPT yang membuat kita bisa mengurai, mengartikulasikan dan memahami sebuah masalah. Nanti dia ngomongin tuh, oke solusinya mungkin tipe kontennya kurang. Mungkin pembukaan atau hooknya itu kurang. Mungkin isinya kurang daging. Atau mungkin isinya udah bagus. Tapi call to action mengajak orang itu tidak oke. Jadi orang cuma baca aja, nggak ngefollow, nggak ngebeli barang, nggak apapun lah, cuma dibaca aja.
Nanti ChatGPT yang ngeluarin solusinya. Nanti setelah kita ngikutin solusinya, kita masukkan lagi masalahnya apa, penyebabnya apa, idealnya gimana. Misalnya teman-teman tadi ya, udah bikin 20 konten seminggu, follower naik 100, maunya 1000 kan. Nah, udah dimasukin ke ChatGPT, keluar solusinya. Terus, ada masalah baru. Teman-teman sudah bikin konten 30, udah follower naik 1000. Masalah barunya apa? Teman-teman mau 2000 seminggu. Nah, ngomongin ke ChatGPT, nanti dia cari solusinya. Dan roda itu akan terus berputar. Makanya teman-teman, ada satu eh, visualisasi atau simbol yang saya suka terhadap sebuah masalah, yaitu si prinsipnya Ray Dalio. Kayak gini. Teman-teman mulai, ya mulai, terus ada masalah, ya kan ada masalah, terus teman-teman cari solusinya, solusi, terus berhasil nih, mantap, naik ke atas, kayak gitu. Jadi dia memutar. Tapi kalau teman-teman zoom out atau lihat dari jauh, maka siklus kehidupan kita akan seperti ini. Ah, ah, nah, terus, terus kayak gitu. Masalah baru, masalah baru, masalah baru, masalah baru, masalah baru terus ke atas. Tidak akan pernah berhenti. Berhenti pada saat sudah mati, kayak gitu. Nah dulu, di zaman dulu, kalau kita mau mencari sebuah solusi, ya mencari rekan diskusi, itu butuh yang namanya mentor, ya kan? Nah mentor ini sekarang ya udah nggak perlu sebenarnya, eh, kalau untuk masalah-masalah yang kecil. Kenapa? Karena udah ada yang namanya ChatGPT. Ya, tinggal diajak ngomong aja kan, ajak ngomong aja GPT-nya gitu loh. nggak nggak ya nggak repot gitu lah, nggak repot seperti itu. Nah cara ini berhasil karena di bulan April, tepatnya tanggal 23 April, gue memulai dengan akun bernama Night Level DGN Ahwi di Threads. Itu akunnya 0 follower, naik ke 10.000 follower dalam waktu 27 sampai 29 hari lah. Saya lupa tepatnya di mana, tapi nggak nyampe 30 hari. Terus saya membuat akun baru lagi, namanya Berkarir DGN Awi di Threads. Itu sekarang udah 5.500, 5.600 follower, 5.800 follower. Dan itu cuma 1 mingguan gitu loh, nggak ya 1 minggu, 2 minggu mungkin ya. Nggak sesusah itu gitu loh, karena saya udah punya polanya dari naik level DGN Awi, itu saya bawa ke Berkarir DGN Awi. Nah sekarang masalah saya adalah menumbuhkan ke 20.000. Nanti ada masalah lagi numbuhin ke 30.000 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi inilah pola pikir yang teman-teman harus miliki, ya. Struktur berpikirnya itu adalah bawa masalah, sorry, bawa masalah, bawa penyebabnya kira-kira gimana, bawa asumsinya seperti apa, bawa titik idealnya seperti apa. Jadi tadi ya masalah, penyebab, asumsi, ideal, ya. Nah, ketiga ini dimasukin ke chat GPT. Dengan membawa ke chat GPT, jangan mencari solusinya, kita coba ikutin solusinya, kita tes lagi marketnya, kita dapat data yang baru, kita upload ke chat GPT, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, dari masalah, penyebab, asumsi, ideal, upload, keluar hasil, solusinya, tes, nanti ada masalah baru, penyebab baru, asumsi baru, idealisme yang baru, masuk ke GPT tes terus-menerus. Teman-teman sadar nggak? Pola ini seperti skripsi, pendahuluan, struktur teori, yang di teorinya itu perlu apa? Kerangka berpikir, perlu hipotesis, hipotesis satu, hipotesis dua, hipotesis nol. Setelah itu kita butuh yang namanya idealnya kayak seperti apa, praduga di awalnya seperti apa, prasangkanya seperti apa. Dan biasanya kalau deskripsi keluar di bagian kerangka berpikir. Kita ngetes dengan ChatGPT. Bab tiganya adalah ChatGPT. Habis itu kita masukin ke market. Apa ya solusinya? Kita masukin ke market. Kita mungkin modif-modif dikit solusinya, bebas. Habis kita masukin ke market, ada yang beli, ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang follow akunnya, ada yang nggak follow akunnya.
Habis itu keluar data baru, keluar konklusinya, kesimpulannya keluar bab 5. Besok kita ulang lagi, kita ulang lagi. Makanya tadi sebenarnya waktu saya bilang pola pikir, mungkin kata yang lebih tepat adalah struktur berpikir. Struktur berpikirnya harus tepat, ya. Dan orang-orang yang bilang AI akan bikin manusia malas berpikir, itu salah. Itu salah sekali. Karena AI udah terbukti, bahkan yang gratis pun, itu memiliki IQ di atas 120, serta memiliki kompetensi seperti magister atau seperti master. Bahkan yang gratis seperti itu ya. Jadi teman-teman punya akses asisten dengan kemampuan berpikir seorang master dengan IQ 120, 24 jam siap. Dan kalau kamu tidak bisa menghasilkan minimal 1 juta aja dengan AI, dengan kemampuan AI yang seperti ini, something is wrong with you, bro. Either you are an idiot, atau lazy, atau apapun lah. And you need to fix it, man. Kalau biasa meme-nya, bro, you need Jesus. Ya, you need to fix yourself kalau misalnya itu nggak ada hasilnya. Tapi kalau teman-teman yang udah mencoba dan gila-gilaan, mudah-mudahan konten ini dan struktur berpikir yang saya tuangkan ke sini itu bisa membantu teman-teman untuk berpikir dengan lebih baik. Karena kita harus berpikir terstruktur dan kita harus bisa menguraikan masalah, mengartikulasikan dan memahaminya. Dan saat ngobrol ke ChatGPT, ingatlah selalu poin A ke poin B. Sampai jumpa di konten berikutnya.